Berdiri di tempat. Beri salam. Berdoa mulai. Belajar bahasa Indonesia, bukunya dikeluarkan. Ayo. Keluarkan buku bahasa Indonesia. Sudah mencuci tangan tadi ya sebelum masuk kelas ya. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena kita sedang ada pada masa pandemi ya, jadi harus terus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan tubuh agar kita terhindar dari COVID-19 dan kita tetap sehat semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Coba Ibu mau tanya dulu, apa pentingnya belajar bahasa Indonesia itu? Ya, coba silakan. Belajar bahasa Indonesia artinya saya sebagai bangsa Indonesia mencintai bangsa nasional yaitu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Tepuk tangan. Betul ya yang disampaikan oleh Kalda, bahwasanya kita belajar bahasa Indonesia artinya kita mencintai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Karena bahasa kita lah sebagai identitas jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, kita silakan kalian simak video yang Ibu tayangkan berikut ini.
Video orang sedang bernyanyi, Bu. Video orang sedang bernyanyi, betul? Iya, video orang sedang bernyanyi. Tapi kira-kira di antara kalian ada yang tahu tidak liriknya itu lirik apa? Ya Fitri? Puisi aku. Puisi aku, betul. Siapa yang tahu puisi aku? Ini tangan. Banyak yang sudah tahu ya puisi aku. Nah betul, itu adalah salah satu puisi yang judulnya Aku, karya Hairil Anwar. Tetapi disajikannya berbeda dengan biasanya ya, tidak dibacakan, tetapi dinyanyi. Namanya musikalisasi puisi. Dari video yang sudah kalian simak tadi, ya, dari video musikalisasi yang sudah kalian simak tadi, siapa yang bisa menebak hari ini kita mau belajar apa? Silakan. Belajar apa? Belajar? Belajar puisi. Siapa yang suka belajar puisi? Ya, banyak ya. Nah, kita akan belajar puisi hari ini ya. Sebelum itu, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menelaah unsur-unsur batin, membangun teks puisi dengan cermat, aktif, dan penuh tanggung jawab. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menelaah unsur-unsur fisik, membangun teks puisi dengan cermat, aktif, dan penuh tanggung jawab. Jadi ada dua hal yang akan kalian pelajari hari ini, yaitu unsur batin dan unsur fisik dalam sebuah teks puisi. Sebelum ke materi, Ibu sampaikan dulu manfaat kita mempelajari puisi. Ya, puisi itu kan kita kenal dengan sebuah teks yang menggunakan kata-kata yang indah kan? Nah, kata-kata yang indah, diksinya bagus-bagus ya, seperti puisi aku tadi salah satu contohnya. Ya dah. Nah, manfaat kita mempelajari puisi apa? Apa yang kita rasakan, rasa sedih, rasa senang, kemudian rasa kecewa dapat kita tuangkan ke dalam bentuk puisi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Sering tidak membuat status di media sosial? Pernah ya? Nah, biasa atau membuat status atau melihat status orang lain ya di media sosial ya. Nah, kita juga bisa membuat atau mencurahkan apa yang ada di dalam hati kita ya, di dalam perasaan kita. Tadi rasa senang, rasa kecewa, rasa bahagia kita ke dalam sebuah media sosial dengan bentuk yang berbeda, yaitu bentuknya puisi. Kan biasanya kalau orang bentuknya biasa ya, hanya menuliskan misalnya hari ini aku senang bertemu dengan dia, gitu ya. Nah, tetapi kalian bisa membuat perasaan bahagia kalian tadi dalam bentuk puisi karya kalian. Kemudian selain bisa mencurahkan perasaan, juga kalian bisa membuat sebuah karya. Membuat sebuah karya seperti halnya para sastrawan kita ya. Ada Hairil Anwar, ada Sapardi Djoko Damono, ada Sultan Kasumbahri, ada W.S. Rendra ya. Banyak sekali sastrawan kita yang memiliki karya-karya puisi ini dengan penghargaan-penghargaannya ya. Kalian juga bisa ya. Kalian juga bisa menjadi sastrawan muda gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Seperti biasa kelompoknya kita di sini ada 15 orang, berarti ada 5 kelompok. Satu kelompoknya beranggotakan 3 ya. 3 orang saja. Kelompoknya seperti biasa yang sudah Ibu tunjuk gitu. Silahkan berkumpul dengan kelompok-kelompoknya. Baik, kelompoknya sudah dibagi ya, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Ya, diingat-ingat ya, kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok
3, kelompok 4, kelompok 5. Ibu minta setiap kelompok itu punya nama. Namanya terserah kalian, ya. Karena kita belajar puisi, berarti harus menggunakan nama sastrawan, ya. Misal, kelompok Rizky, kelompok 1 adalah kelompok W.S. Rendra, ya. Nanti kelompok 2 silakan nanti dipilih mau pakai nama sastrawan yang mana sebagai nama kelompoknya, gitu ya. Yang penting setiap kelompok nanti beda-beda. Ibu akan bagikan bahan ajar di sini, ya. Dalam bahan ajar ibu bagikan untuk kelompok W.S. Rendra, kelompoknya siapa tadi Pit? Hairil Anwar ya Pit ya? Ya. Ini kelompoknya Sapardi. Ini kelompoknya Sutarji ya tadi ya. Ya. Oke, sudah pegang semua ya bahan ajar ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya, meskipun kita dalam kondisi berkelompok tetapi jaraknya harus berjauhan ya. Baik, di dalam bahan ajar di sana ada materi inti. Ya, materi inti ada nggak? Nah, silahkan baca materi inti itu, diskusikan dengan kelompoknya, pahami tentang unsur fisik dan unsur batin puisi yang ada di bahan ajar. Sebelumnya buku paketnya belum dibagikan ya. Kalau Rizky dibagikan dulu buku paketnya Rizky, agar kalian bisa mencari referensi yang lain ya selain dalam bahan ajar. Kalian juga bisa melihat di buku paket tentang unsur batin dan unsur fisik. Nanti ibu tidak akan menjelaskan dulu, tetapi kalian mencari sendiri. Sambil dibaca bahan ajarnya, buka halaman ya, buka halaman 92. Dibaca dulu, intinya dibuka-buka, yang lembar intinya dibuka-buka. Dibuka gitu. Dibaca dulu, bisa dari Fitri dulu. Nah, Dinda aku maksud Fitri yang tengah buka. Silakan dibaca ya. Nah, baca, dipahami. Tentang unsur fisik dan unsur batin. Selain dalam bahan ajar, kalian juga bisa menemukan informasi tentang unsur batin dan unsur fisik itu di dalam buku paket yang kalian pegang masing-masing ya. Ibu beri waktu kurang lebih 3 menit ya. Nanti ibu tanya tentang unsur batin dan unsur fisiknya. Oke, sudah 5 menit ya. Sekarang ibu mau tanya tentang hasil membaca kalian dari bahan ajar dan buku ya sebagai referensi lainnya juga. Apa yang kalian dapatkan dari hasil membaca? Coba kelompoknya Sapardi, siapa yang mau perwakilannya? Siapa yang mau menyampaikan unsur batin ya, unsur batin dari teks puisi? Dari hasil membaca kami, unsur batin terdiri dari 1 tema, 2 rasa, 3 nada, 4 amanat. Iya, tepuk tangan. Oke, ya terima kasih kelompok Sapardi. Kelompok Sapardi tadi menyampaikan bahwa hasil membaca mereka tentang unsur batin puisi itu terdiri atas tema, Rasa, nada, amanat. Iya, itu unsur batin ya. Selain unsur batin ada unsur fisik ya kan? Nah, coba kelompoknya
imajinasi, topografi, ritma dan ritme, manjas. Iya, tepuk tangan untuk Sutadi. Nah, tadi kelompok perwakilan dari kelompoknya Sutadi menyampaikan bahwa unsur fisik itu terdiri dari diksi, imaji, nah ya bukan imajinasi ya, tapi imaji, tipografi, rima dan ritme, dan terakhir adalah manjas. Nah, dua hal itulah yang harus kalian pahami, yang harus kalian analisis dalam sebuah puisi gitu ya, ada unsur batin dan unsur fisik puisi. Selanjutnya silakan dibuka halaman selanjutnya. Nah, di sana kalian sudah membaca puisi Diponegoro tadi ya. Sebelumnya sudah membaca puisi Diponegoro, dan di halaman selanjutnya itu ada contoh analisisnya ya. Contoh analisis juga sudah kalian baca pastinya tadi tentang diksi, tipografi, imaji ya, yang berkaitan dengan unsur fisik dan unsur batin puisi sudah kalian baca. Cara menganalisisnya bagaimana? Nah, selanjutnya buka lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik. Sudah? Sudah dibuka? Oke. Di dalam lembar kerja peserta didik, di sana ada satu soal yang harus kalian kerjakan. Ya, satu soal yang harus kalian kerjakan. Apa soalnya itu? Tugasnya apa? Menelaah unsur batin dan unsur fisik puisi yang berjudul Gerilya karya W.S. Rendra. Silahkan kerjakan secara berkelompok ya, tetapi boleh diskusi, tetapi mengerjakannya secara mandiri, diskusi tentang unsur batin dan unsur fisik puisi. Tadi mulai dari tema sampai dengan majas ya. Kalian analisis tentang puisi gerilya. Ibu beri waktu kurang lebih 20 menit ya untuk menganalisis itu, memahami puisinya terlebih dahulu, kemudian baru menganalisis unsur fisik dan unsur batin. Kerjakan di buku latihannya ya. Nanti setelah mengerjakannya kita presentasi secara kelompok nanti ya. Yang lain juga bisa mengomentari, bisa memberikan tanggapan terhadap presentasi temannya ya. Silakan dikerjakan. Soalnya ditulis atau tidak, Bu? Ditulis ya, soalnya ditulis ya di buku latihannya. Ya. Struktur fisik sulit dipahami. Oke, sudah selesai tugasnya? Ya, saatnya kita presentasi sekarang. Mulai dari kelompoknya Taufik Ismail ya. Taufik Ismail, siapa yang mau ke depan? Ya, Kalda yang mewakili kelompok Taufik Ismail. Kita simak penyampaian dari Kalda tentang unsur batin dan unsur fisik puisi yang berjudul Gerilya. Nanti boleh ya setelah Kalda selesai boleh angkat tangan yang mau menyampaikan tanggapan, komentarnya ya langsung nanti boleh ya. Silakan Kalda. Saya mewakili kelompok Taufik Ismail akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang unsur fisik dan unsur batin dari puisi gerilya. Struktur fisik diksi. Diksi atau pilihan kata menggunakan kata-kata yang mempunyai makna denotatif. Contoh, engkau, aku, menyadar, terpuduk. Imaji, menggunakan imaji taktil dan imaji visual. Contoh, engkau melayang jauh kekasihku. Tipografi, puisi gerilya hanya terdapat pada penggunaan huruf kapital dan tanda baca saja.
Riba dan ritme menggunakan rima asonansi. Irama yang dipakai adalah pada bagian akhir yang mementak majas menggunakan majas personifikasi. Unsur batin, tema, perjuangan dalam peperangan, rasa yang ditimbulkan adalah rasa semangat dalam perjuangan membela rakyat. Nada tidak ditemukan, suatu ajakan dan saran. Puisi ini hanya sekedar memberitahu. Amanat adalah semangat besar melawan penindasan. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Dari penyampaian yang Kalda sampaikan, presentasikan tadi ya, hasil diskusi bersama dengan kelompoknya. Siapa yang mau memberikan tanggapan atau tambahan ya terhadap hasilnya? Siapa? Dari kelompok mana? Oke, silakan kelompok Rizky. Saya mewakili kelompok Taufik Ismail akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang unsur fisik dan unsur batin dari puisi Gria. Struktur fisik diksi. Diksi atau pilihan kata menggunakan kata-kata yang mempunyai makna denotatif. Contoh, engkau, aku, menyandar, terkudung. Imaji, menggunakan imaji taktil dan imaji visual. Contoh, engkau melayang jauh kekasihku. Tipografi, puisi Gria hanya terdapat pada penggunaan huruf kapital dan tanda baca saja. Riba dan ritme menggunakan rima asonansi. Irama yang dipakai adalah pada bagian akhir yang mementak majas menggunakan majas personifikasi. Unsur batin, tema, perjuangan dalam peperangan, rasa yang ditimbulkan adalah rasa semangat dalam perjuangan membela rakyat. Nada tidak ditemukan, suatu ajakan dan saran. Puisi ini hanya sekedar memberitahu. Amanat adalah semangat besar melawan penindasan. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Dari penyampaian yang Kalda sampaikan, presentasikan tadi ya, hasil diskusi bersama dengan kelompoknya. Siapa yang mau memberikan tanggapan atau tambahan ya terhadap hasilnya? Siapa? Dari kelompok mana? Oke, silakan kelompok Rizky. Ya, kelompoknya Rizky ya yang mau memberikan tanggapan. Silakan Rizky. Apa kira-kira tanggapan dari hasil diskusinya? Saya mewakili kelompok US Rendra ingin menambahkan hasil presentasi Kalda pada bagian amanat. Menurut kelompok kami adalah rela membela rakyat dengan taruhan nyawa sendiri. Oh iya, Rizky menambahkan bagian amanat dari kelompoknya Kalda ya, bukan berarti salah yang disampaikan Kalda, tidak, tetapi kelompok Rizky memiliki pendapat yang berbeda, begitu ya Rizky ya, terhadap amanat yang ditemukan oleh Rizky dan kawan-kawan dalam puisi Gerilya tadi. Ya, terima kasih ya Rizky, silakan duduk Rizky. Kalda juga terima kasih, silakan duduk, tepuk tangan. Sekarang kelompok Sutarji Kalsum Bahri. Siapa yang mau ke depan? Ya, mulai. Masuk. Saya mewakili kelompok seperti ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur fisik dan unsur batin dari puisi Gria. Struktur fisik, diksi atau pilihan kata menggunakan kata-kata yang mempunyai makna denotatif. Contohnya, engkau, aku, menyandang dan terkudung. Imaji menggunakan imaji taktil dan imaji visual. Contohnya, engkau melayang jauh kekasihku. Tipografi, puisi Gria hanya terdapat pada penggunaan huruf kapital dan tanda baca saja. Rima dan rima menggunakan rima asonansi. Irama yang dipakai adalah pada bagian akhir yang mementak. Ya, sudah semua kelompok sudah melakukan presentasi ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Presentasi yang disampaikan bagus ya. Kemudian ada juga yang memberikan tanggapan. Terima kasih. Nah, sekarang ada soal evaluasi. Sebelum soal evaluasi, Ibu sampaikan dulu. Ibu sampaikan dulu penguatan ya tentang unsur batin dan unsur fisik puisi ya. Unsur batin puisi
ada tema, rasa, nada, dan amanat. Tema itu adalah gagasan pokok dari puisi yang ada ya, yang kamu baca. Kemudian rasa itu adalah sesuatu yang muncul ya, sesuatu yang muncul setelah kamu membaca puisi tersebut ya. Apakah misalnya rasa yang kamu munculkan itu tadi seperti yang disampaikan oleh perwakilan kelompok ya, setelah membaca puisi gerilya, rasa yang ditimbulkan itu adalah rasa yang semangat perjuangan. Nah, sedangkan unsur fisik puisi ada 5 ya, mulai dari diksi, imaji, tipografi, rima dan ritme, dan terakhir adalah majas. Diksi itu berkaitan dengan pilihan kata. Pilihan kata yang kita ambil, yang kita gunakan di dalam puisi yang dibuat. Bagaimana diksinya, bagaimana pilihan katanya. Lalu yang kedua adalah imaji, pengimajian, ya, sesuatu hal yang seolah-olah dapat kita lihat, seolah-olah dapat kita rasakan, seolah-olah dapat kita cium, ya, kita pegang dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan imaji. Biasanya imaji itu berkaitan dengan pengimajian, imaji penglihatan, imaji pendengaran, gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan melalui hasil presentasi yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah tipografi. Tipografi berkaitan dengan gaya penulisan. Karena puisi ini adalah tidak terikat oleh aturan seperti halnya puisi lama, sehingga tipografi atau pola penyajian yang digunakan, yang dilakukan oleh beberapa sastrawan itu berbeda-beda. Mungkin tipografi dari puisi gerilya itu biasa ya, tulisan biasa. Tetapi ada juga dari puisi Sutarji Kausumbahri itu ada tipografi yang zigzag. Nah, jadi pola penyajian yang digunakan oleh sastrawan itu tipografi. Rima dan ritme. Bagaimana rima dan ritme yang digunakan di dalam puisi yang disajikan. Dan yang terakhir adalah majas, gaya bahasa. Ya, karena puisi pasti banyak sekali majas yang digunakan dalam puisi tersebut. Seperti tadi, puisi gerilya menggunakan majas personifikasi. Oke, itu penguatannya dari Ibu berkaitan dengan unsur batin dan unsur fisik. Selebihnya kalian sudah memahami apa itu ya unsur batin dan unsur fisik, karena kalian sudah bisa menelaah struktur ya, menelaah unsur batin dan unsur fisik puisi yang ada di dalam puisi gerilya tadi ya. Oke. Selanjutnya Ibu ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, soal evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan akhir kalian gitu ya. Setelah bisa menelaah secara diskusi, sekarang secara mandiri ya, tanpa berdiskusi kalian kerjakan sendiri soal evaluasi ini. Nanti langsung Ibu nilai ya di kertas ya, nanti ya kerjakannya di kertas, nanti kertasnya dikumpulkan, langsung Ibu nilai dan Ibu sampaikan siapa yang mendapat nilai paling besar ya. Sudah siap kertasnya? Nah, Ibu beri waktu kurang lebih berapa ya? Ada 5 soal ya, soal evaluasinya. Satu soal Ibu kasih waktu 10 detik ya, dalam membaca langsung dikerjakan gitu ya. Nanti soalnya tidak usah ditulis, langsung tulis jawabannya saja. A, B, C, D-nya yang ditulis ya, soalnya tidak usah ditulis, langsung A, B, C, D-nya saja. Satu soal Ibu kasih waktu 10 detik ya. Siap? Oke, mulai dari sekarang. Nomor 1, kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair karena mengunggah rasa imajinasi pembaca melalui keinderaan. Nah, disebut, silakan jawab. Oke, nomor 2. Pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi disebut juga
dalam bentuk baris. Namun ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya. Bentuk penulisan puisi ini disebut juga dengan lanjut nomor 4. Ada sebuah kutipan puisi, silakan dibaca. Lalu ada soalnya di bagian bawah. Gadis kecil yang dibicarakan pada puisi tersebut adalah. Nah, baca dulu kutipannya. Oke, 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Soal terakhir. Masih puisi yang sama kutipannya, tetapi beda soalnya. Persamaan bunyi. Kalau yang ini persamaan bunyi. Terdapat pada baris pertama. Di atas adalah. Nah, persamaan bunyi. 5 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ayo dikumpulkan. Peraturan kelompok yang ke depan. Dibantu ya, bantu ibu mengumpulkannya. Ya, kumpulkan. Kelompoknya Sutardi. Nah, dimulai dulu ya, sebentar ya. Oke, dari hasil evaluasi didapatkanlah nilai paling tinggi itu adalah Eka Suryaningsi. Tepuk tangan. Nah, selamat Eka ya, dapatkan nilai tertinggi. Evaluasinya dapat nilai 100. Ya, ada sebenarnya ada beberapa yang mendapat nilai 100. Di sini ada 3 orang. Eka Suryaningsi, kemudian ada juga Najla dan Rian. Ya. Ada 3 orang. Tepuk tangan. Baik, mungkin yang lain tadi bukan tidak tahu, tapi karena terburu-buru waktu ya, jadi mengerjakannya mungkin salah baca atau harusnya jawabnya A, sudah di otak ini sudah A, tapi di tangan itu jadi jawabannya C gitu karena terburu-buru waktu ya, tidak masalah. Soal evaluasinya ini sudah dimasukkan ke dalam daftar nilai juga. Kita sudah berada di ujung pembelajaran ya, di akhir pembelajaran. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini adalah puisi memiliki 2 unsur, yaitu unsur batin dan unsur fisik.
Unsur batin terdiri atas tema, nada, rasa, dan amanat. Sedangkan unsur fisik puisi terdiri atas diksi, imaji, tipografi, rima, dan ritme, dan majaz. Ya, terima kasih Angga, silakan duduk. Ya, terima kasih Angga sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Ibu refleksi sedikit bahwa hari ini belajarnya semangat semua ya, aktif semua belajarnya. Setiap kelompok juga mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Kemudian juga ada tanggapan juga dari kelompok lain ya. Itu yang ibu inginkan ketika belajar ya. Mulai dari kamu berani berbicara di depan umum ya, kamu menyampaikan hasil diskusi, kamu berani untuk menanggapi hasil pekerjaan temannya. Nah, itu yang ibu inginkan ya. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi, lebih aktif lagi belajarnya ya. Dan nilai-nilainya juga bagus-bagus. Nilai evaluasinya, soal evaluasinya itu tidak ada yang di bawah 70. Nah, berarti kan bagus-bagus ya nilainya. Berarti pemahaman kamu terhadap unsur batin dan unsur puisi itu bagus ya. Itu refleksi dari ibu ya, penilaian dari ibu. Hari ini yang tadi 3 orang soal evaluasinya nilainya 100. Dan yang paling aktif belajar hari ini ada 2 orang. Yang paling aktif belajar hari ini adalah siswa teraktif adalah Kalda dan Rizky. Tepuk tangan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya jangan mau kalah dengan Rizky dan Kalda ya. Harus aktif juga ya. Kan banyak di sini ada Angga, ada Rian, kemudian dan lain-lain gitu ya. Harus lebih aktif lagi. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke KD keterampilan ya. Kalau ini kita pengetahuan, kita masuk ke KD keterampilan yaitu menyajikan gagasan dan perasaan dalam bentuk puisi. Kalau tadi kalian menentukan unsur batin dan unsur fisik, nah minggu depan kita akan belajar bagaimana menulis puisi dan kalian akan menyajikan, akan mempresentasikan hasil puisi yang kalian buat secara berkelompok. Jadi ingat kelompoknya hari ini ya. Oke. Ibu ucapkan terima kasih untuk belajar hari ini. Terima kasih sudah aktif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan kebermanfaatan untuk kalian semua dan kalian juga bisa belajar dengan baik, semangat terus belajarnya dan semoga cita-cita kalian tercapai gitu ya. Sehat